Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang Al-Basir. Sekarang Al-Alim. Kata Al-Alim oleh Al-Quran disebut lebih dari 150 kali. Di lebih dari 150 ayat. Salah satunya surah Ar-Rum ayat 54. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Dan dia maha alim dan maha qadir. Dalam surah An-Nisa 70 Allah mengatakan wa kafa billahi aliman. Cukuplah Allah itu maha mengetahui. Surah Yasin 31 dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikianlah ketetapan dari Al-Aziz dan Al-Alim. Al-Baqarah 181 menyatakan innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha sami' dan maha alim. Ini beberapa di antara ayat yang memuat kata-kata alim sebagai nama sekaligus sifat dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna al-alim? Alladhi ahata ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatin wal israri wal i'lan wa bil alamil alawi sufla wa bil madhi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa alaihi syai'un minal asya' alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Makna al-alim adalah zat yang ilmunya mencakup baik aspek zahir ataupun aspek batin, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Di alam yang paling tinggi yaitu di langit, atau yang paling bawah yaitu di dalam tanah. Baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, ataupun yang akan datang. Maka tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah. Dia mengetahui apa yang telah terjadi. Dia mengetahui apa yang akan terjadi. Dia pun mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi, bagaimana kejadiannya. Ilmunya mencakup segala sesuatu dan dia menghitung segala sesuatu satu demi satu. Itulah makna al-alim yang mengetahui semuanya, tak ada yang tersembunyi sesuatu pun, termasuk tahu sesuatu yang
tidak terjadi, bila itu terjadi bagaimana kejadiannya. Allah tahu. Dan ada keterangan dalam Al-Quranul Karim yang sangat luas tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, menjangkau segala perkara. Dan ini Allah terangkan di banyak ayat. Di antaranya surah Al-An'am 80. Allah menyatakan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Dan ilmunya, ilmu Allah mencakup segala sesuatu, menjangkau segala perkara. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Dalam Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini doa malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy itu sambil memikul selalu bertasbih, beristighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Sebelum mendoakan ampunan, sebelum mendoakan kebaikan untuk manusia, mereka memuji dulu Allah. Salah satu pujian atau sanjungannya itu dengan mengatakan, ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu. Maknanya ilmunya menjangkau segala sesuatu, artinya segala sesuatu diketahui oleh Allah. Tak ada yang tersembunyi. Rahmatnya menjangkau segala sesuatu, maknanya segala sesuatu makhluk Allah kecipratan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dengan kadar yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi dapat. Orang durhaka sekalipun, orang ateis, orang musyrik, orang kafir dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka hidup, mereka sehat, mereka kaya raya, mereka berkuasa. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Dalam surah Thaha 98 Allah berfirman, Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ilah kalian, sesembahan kalian ini adalah hanyalah Allah. Yang tidak ada sembahan lain yang hak selain Dia dan ilmunya mencakup segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu. Di dalam Ali Imran 120 Allah pun menerangkan innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah terhadap apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk muhit. Muhit itu maha menjangkau. Menjangkau apanya? Menjangkau banyak hal. Ilmunya, penglihatannya, termasuk juga apa yang dicatat oleh para malaikat pencatatnya, menjangkau segala sesuatu. Dalam Hud 92 Allah pun menyatakan inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Rabbku terhadap apa saja yang kalian lakukan maha meliputi, mengawasi, mengetahui. Dalam surah An-Nisa 108 wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Maknanya sama, cuma struktur kalimatnya yang sedikit berbeda. Allah terhadap apa saja yang mereka lakukan maha meliputi, maha mengetahui, mengawasi. Nah, termasuk
Pengetahuan jangkauan ilmu Allah mencakup juga yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Yang gaib ataupun yang nyata. Yang rahasia itu yang terpendam dalam hati setiap makhluk, tidak terungkap. Yang rahasia itu apa yang disembunyikan oleh satu makhluk dari makhluk lain, Allah tetap tahu. Yang gaib ataupun yang nyata, bagi Allah tidak ada yang gaib. Semuanya serba nampak, serba kelihatan. Bagi kita banyak yang gaib. Jin, malaikat, surga, neraka, alam kubur itu gaib. Bahkan orang lain yang sekarang tidak ada di sini gaib bagi kita. Presiden Jokowi gaib bagi kita sekarang karena nggak ada di hadapan kita. Ada, gaib itu ada, bukan tidak ada. Tapi tidak terjangkau oleh indera kita saat ini. Di mana adanya beliau nggak tahu. Mungkin di kantornya, mungkin di jalan, mungkin lagi kunjungan ke tempat lain. Wallahu a'lam. Gaib. Tapi ada. Bagi Allah tak ada suatu pun yang gaib. Semuanya terlihat. Semuanya tersaksikan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim 38. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun baik di bumi ataupun di langit. Seluruhnya serba nampak, terlihat, gamblang, jelas, tak ada yang samar bagi Allah. Dalam surah Ghafir 19 Allah menyatakan, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Kita melirik sekejap saja, orang lain tidak tahu, Allah tahu. Berfirman Allah dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Kata orang Sunda mah digerenteskeun dina hate, orang lain tidak tahu, Allah tahu, Allah mendengar. Dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Urat leher ini bukan dekat lagi dengan kita, tapi nempel bagian dari diri kita. Allah lebih dekat lagi daripada itu. Mananya Allah lebih tahu tentang isi dalam tubuh ataupun jiwa kita daripada kita terhadap diri kita. Jiwa kita bagaimana kita tahu, tapi pengetahuan kita tentang jiwa kita terbatas. Kadang dalam beramal kita merasa ikhlas, dalam panah Allah belum tentu ikhlas. Sehingga Allah kasih kasus. Dengan kasus itu terbukti kita belum ikhlas. Banyak tuh. Umpamanya kita dakwah. Kita umpamanya ngajar. Rasaan mah ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ingin dihargai, nggak ingin dihormati, nggak ingin diapresiasi. Tapi pas ada orang yang tidak menghormati, tersinggung. Dengan hargaan pisan ka orang. Kan gitu ya. Oh ternyata dakwahnya masih mengharapkan penghargaan orang kepada kita.
Dan seterusnya itu menunjukkan belum ikhlas tuh. Buktinya kalau pas ada orang lain yang dianggap kurang menghargai agak tersinggung tuh. Katanya dakwahnya bukan untuk mengharapkan apresiasi orang. Pas orang kurang mengapresiasi kita, tersinggung tuh. Allah lebih tahu. Apalagi secara fisik kita merasa sehat-sehat saja, nggak pernah ada keluhan. Padahal mungkin jantung kita bermasalah. Padahal mungkin ginjal kita bermasalah. Padahal mungkin lever kita ada sesuatu. Tapi belum ada gejala merasa sehat saja. Kita nggak tahu rasaan mah sehatnya. Betapa banyaknya orang yang mati di lapangan, mati di tengah jalan karena memforsir diri olahraga, rasaan sehat, jantungnya tidak kuat. Ada yang begitu? Ya. Allah lebih tahu tentang diri kita dibanding kita terhadap diri kita sendiri. Itu yang dimaksud wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Dalam Al-Baqarah 235 Allah menyatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah mengetahui isi hati kalian. Wanti-wanti loh, hati-hati loh. Jangan merasa aman pas kita memiliki niat busuk. Orang lain tidak ada yang tahu, Allah mah tahu. Hati-hati fahdharu. Dalam surah Al-Baqarah 77 Allah pun mengatakan awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Mau disembunyikan, mau ditampakkan, tidak ada bedanya bagi Allah. Semua terlihat, terketahui dengan gamblang dan jelas. Dalam surah At-Taubah ayat 78 Allah mengatakan alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui isi hati mereka dan bisik-bisik mereka. Sirrahum, sirrahum itu yang tidak terucap tapi ada dalam hati. Najwahum yang dibisikkan oleh lisan tapi tidak bersuara. Berbisik. Ada suara hanya terdengar oleh orang yang dibisiki gitu ya. Orang lain tidak dengar. Itu najwa. Adapun sir yang tersembunyi di dalam hati. Kalau dalam bahasa Sunda mah jelas. Naon anu diharewoskeun sareng naon anu digerenteskeun. Digerenteskeun di dalam hati, diharewoskeun, dilisankan tapi sangat perlahan. Tapi kalau bahasa Indonesia mah diharewoskeun dibisikan, digerenteskeun ge dibisikannya. Nggak ada bedanya. Jadi dalam bahasa Sunda ada, bahasa Arabnya ada, makanya pasnanya bahasa Arab teh diterjemahkan karena bahasa Sunda. Pasna mah tuh. Karena bahasa Sunda kaya dengan kosakata. Jadi Allah tahu apa yang digerenteskan dan apa yang diharewoskan. Wa anna Allah 'allamul ghuyub, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh perkara yang gaib. Dalam surah Thaha 110 Allah menyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Maknanya di depan mereka itu masa datang mereka.
Apa yang akan terjadi nanti, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai akhir hayat. Allah tahu jalan hidup setiap orang secara rinci, secara detail. Dan apa yang ada di belakang maksudnya masa lalunya. Kita seringkali lupa terhadap masa lalu kita, ya enggak? Jangankan masa lalu, tahunan lah. Kemarin apa yang kita omongkan kita sudah lupa. Apa yang kita lakukan kita sudah lupa. Allah mah tidak pernah lupa, seluruhnya tercatat. Allah tahu sejak kita lahir perjalanan hidup kita secara mendetil sampai detik ini Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang akan kita alami sampai akhir hayat kita Allah tahu. Kita masa lalu sudah lupa, masa yang akan datang blank. Semenit, 2 menit kemudian apa yang terjadi kita tidak tahu. Apalagi jam-jaman. Allah tahu, ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Dalam surah At-Taubah 105 Allah menyatakan, wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, kalian ini nanti akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui baik yang gaib ataupun yang nyata. Maksudnya Allah. Allah mengetahui yang gaib, apalagi yang nyata. Terus, فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah akan memberitahukan kepada kalian tentang semua yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Kita nanti masuk akhirat sudah lupa apa yang kita amalkan di dunia. Untuk mengingatkan Allah beri kabar lagi, beri info lagi, beritahukan lagi. Tuh kamu ketika di dunia tuh melakukan ini. Coba seminggu yang lalu sampai sekarang ingat-ingat. Dosa dan kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Seminggu aja dari Selasa yang lalu sampai Selasa sekarang. Belum tentu 10 atau yang kita ingatnya. Padahal ribuan. Ribuan dosa yang diingat belum tentu 10. Jadi rasaan mas soleh. Dosa naon saya ternyata seminggu kamari. Ingat-ingat rasa nama tidak soleh meren. GR-nya overconfidence, terlalu percaya diri terhadap kesolehannya. Padahal salah. Bahkan Allah menyebutkan mengetahui atau pengetahuan Allah tidak hanya di bumi sampai di atas langit. Bumi ini kecil, ibarat sebutir debu di tengah alam yang sangat luas ini. Lebih kecil lagi kita sebagai penghuninya. Mengetahui sesuatu yang kecil tidak sulit bagi Allah. Bahkan alam jagat raya, langit, ini Allah ketahui secara rinci dan detail. Jangan dikira bulan itu langit. Jangan dikira bintang itu langit. Dari bulan, dari bintang ke langit pertama aja. Wah masih jauh luar biasa. Allah tahu apa yang ada di langit. Seperti juga Allah tahu apa yang ada di bumi. Seperti dalam surah Al-Hujurat 18 Allah menyatakan. Inna allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit. Yang gaibnya saja Allah tahu, apalagi yang nyatanya. Juga yang gaib yang ada di bumi, yang gaibnya saja Allah tahu, apalagi yang nyatanya. Perkara gaib yang ada di muka bumi ini ya para jin, para malaikat, Allah awasi, Allah lihat, Allah ketahui secara jelas dan gamblang, termasuk apa yang ada di dalam tanah. Kita tidak tahu. Yang kita bisa lihat di permukaannya, di dalamnya ada apa dan bagaimana kejadiannya kita nggak tahu. Allah maha tahu.
Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Termasuk kunci-kunci kegaiban, jangankan orang biasa, jangankan para jin, para malaikat aja tidak tahu kunci-kunci kegaiban. Yang tahu hanya Allah. Seperti apa yang terangkan dalam surah Al-An'am 59. Kata Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tak ada seorang pun yang tahu kecuali Dia. Hanya Allah yang tahu. Termasuk para malaikat nggak tahu. Iya. Makanya dikatakan la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kunci-kunci kegaiban ini kecuali hanya Allah. Malaikat nggak tahu. Salah satu yang tidak diketahui itu kapan kiamat terjadi. Malaikat Jibril aja kan nggak tahu kan? Malaikat Jibril nanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah. Fakhbirni anisah, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya Nabi Muhammad SAW, yang bertanya Jibril alaihissalatu wassalam. Dua-duanya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang terjadinya kiamat. Nggak tahu. Yang kita tahu tentang kiamat itu apa? Ciri-cirinya. Harinya. Hari apa? Jumat. Tapi Jumat kapan? Nggak tahu. Bulan apa? Tanggal berapa? Tahun kapan? Nggak tahu. Harinya betul tahu hari Jumat. Karena tahu hari Jumat, para malaikat dan seluruh makhluk pas datang hari Jumat itu takut, tegang, takut bahwa Jumat itu kiamat terjadi. Kecuali illa tsaqalain. Kecuali dua makhluk yang tidak pernah takut dengan datangnya hari Jumat. Itu jin dan manusia. Kan kita pas datang hari Jumat itu cengingisan. Ini tuh Jumat. Oh Jumat mubarakah, bakal botram. Kan gitunya. Gak takut. Yang lain takut. Tapi Jumat kapan? Allahu a'lam. Apa saja perkara gaib yang hanya Allah tahu, para malaikat nggak tahu. Di antaranya nama-nama Allah. Kita tahu beberapa nama Allah. Minimal 99 mah tahu lah. Eta geniron ningali. Dina buku. Ada yang hafal dinasyidkan? Ada. Tapi apa nama Allah hanya 99? Enggak, banyak. Tidak terbatas. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa kepada 99 itu dia masuk surga. Itu bukan berarti hanya 99. Allah tidak menyatakan inna asma Allahi tis'atan wa tis'ina isman. Enggak. Sungguhnya nama Allah ada 99. Enggak. Tapi dikatakan Allah memiliki 99 nama yang ada yang siapa yang mengihsa. Mengihsa itu memahami maknanya. Meyakini isinya. Mengaplikasikan kandungannya. Itu ihsa. Maka dia akan masuk surga. Kalau mengihsa kepada 99. Di luar yang 99 banyak lagi nama Allah.
Sama dengan saya berkata, saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada yang hafal juz amma. Apakah uang saya hanya 1 juta? Enggak, banyak, miliaran di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya siapkan 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Sama dengan begitu. Nah, sebagai bukti bahwa Allah memiliki banyak nama yang tidak ada yang tahu kecuali Allah adalah doa Nabi SAW. Siapa orang yang mengalami risau dan galau, resah dan gelisah, sedih. Lalu dia berdoa, Allahumma inni abduk wabnu amatik dan seterusnya, nasyati biadik dan seterusnya. As'aluka bikulli ismin alladhi sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan menyebut nama-namamu yang Engkau telah menamai dirimu dengan nama itu. Dan nama-namamu yang Engkau turunkan dalam kitabmu. Dan nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Nah, yang keempat, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu tentang nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Hanya Engkau yang tahu, selain Engkau tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Ada banyak nama yang hanya diketahui oleh Allah. Ini termasuk kunci kegaiban yang hanya Allah yang tahu. Di dalam surah Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tak ada seorang pun yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia juga mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di lautan. Konon katanya ya. Ya udahlah, percaya aja daripada riweuh. Lautan itu lebih luas daripada daratannya gitunya. Yalah, udah percaya lagi. Percaya dunia ini 2/3 lautan katanya. Nggak tahu gimana ngukurnya. 1/3 daratan. Jadi air itu lebih banyak daripada tanah. Kalau di darat saja belum seluruh tempat terjajaki, terinjak oleh manusia. Apalagi lautan, lebih luas lagi. Tapi Allah tahu semuanya. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kamari matu batuk, nah aina batuk. Sebentar ya, bismillah. Allah tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Terus lihat, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kita mah jangankan yang jauh, di halaman rumah kita ada pohon, ada yang jatuh nggak tahu. Kecuali gening sudah jatuh tuh daun. Ada buktinya. Pas jatuhnya kapan nggak tahu. Allah membayangkan ada berapa triliun di waktu yang bersamaan daun jatuh di seluruh dunia ini. Termasuk di hutan belantara yang masih perawan, belum pernah terinjak manusia. Pastilah banyak daun-daun yang jatuh. Entah berapa miliar helai daun.
Kita nggak tahu. Allah tahu. Tak ada satu pun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kenapa? Karena Allah yang menjatuhkannya. Dengan hikmah tertentu. Terus wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu biji pun yang juga jatuh di kegelapan malam, di kegelapan bumi, malam hari, tengah malam, di tengah hutan yang pohon-pohonnya gede, jangankan malam. Siang aja gelap karena matahari itu sinarnya tertutup oleh daun-daun yang banyak. Jadi ada butir yang jatuh, satu butir kecil dari bibit tanaman, Allah tahu. Baik yang basah ataupun yang kering dari tanah, seluruhnya itu tercatat dalam sebuah kitab yang nyata. Maksud kitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Yang dahulu ketika Allah pertama kali menciptakan makhluk, yang Allah ciptakan adalah pena, qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Kemudian Allah berfirman, uktub, tulis olehmu. Si qalam ini bisa ngomong tuh. Famadha aktub, apa yang harus saya tulis? Uktub kulla syai'in hatta qiyamisah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Gutrut we nulis atas si qalam teh. Semua yang terjadi secara detail baik di alam nyata ataupun di alam gaib. Di alam nyata seperti jatuhnya daun, jatuhnya satu butir benih, tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Di alam gaib apa yang terjadi di kalangan bangsa jin. Mungkin mereka hari ini juga ada yang hadir di sini. Ada loh. Emang saya lihat? Enggak lihat. Ada jin yang hadir dalam kajian-kajian. Seperti juga manusia ya. Saya nggak tahu siapa yang lebih banyak yang hadir, manusia apa jin di sini. Tapi jin nggak perlu laporan ke saya nanti ya. Dan apa yang terjadi di tengah hutan belantara sebagai tempatnya komunitas para jin di sana. Allah tahu semuanya. Semua sudah tertulis Lauhul Mahfuz. Dalam surah Luqman 34 Allah menyatakan, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah di sampingnya ada, di sisinya ada ilmu tentang kiamat. Hanya Allah yang tahu. Juga Allah lah yang menurunkan hujan. Makanya jangan celak hujan. Hujan deh, hujan. Allah itu yang menurunkannya. Mencelaknya berarti protes kepada Allah. Dan kita tidak tahu kebaikan apa yang Allah turunkan dengan hujan ini. Ada keburukan dan kebaikan. Tapi kebaikan dipastikan lebih banyak daripada keburukannya. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada dalam rahim. Apakah tunggal apa kembar? Apakah laki atau perempuan? Normal ataukah ada sesuatu kelainan? Allah tahu semuanya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan jiwa manapun tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok. Kita hanya punya planning. Saya umpamanya besok tuh hari Rabunya, jam sekian sholat subuh ke masjid, kemudian sekitar jam 6 kurang lari ke gunung.
pulang ke sarapan. Jam 8 berangkat kajian. Terus planning ada. Tapi apakah yang akan saya alami besok sesuai dengan planning saya? Tidak. Hari ini juga tadi saya planning dari kemarin tuh lari ke gunung. Nggak jadi. Karena apa? Becek. Malam kan hujannya. Akhirnya jalan-jalan. Duaan. Bari cecebrekan. Jadi apa yang akan kita alami besok belum tentu sesuai dengan planning kita sekarang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa manapun enggak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia mati. Ada sih keinginan. Terus terangnya saya mah ingin meninggal nanti di Madinah ada. Hari Jumat atau malam Jumat disolatkan oleh jutaan jamaah, dikuburkan di Baqi. Aduh, luar biasa nikmatnya. Di samping kuburan para sahabat, dekat dengan kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar. Luar biasa. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, siapapun yang dikuburkan di Baqi, kena dengan doa Nabi SAW, Allahumma gfir li ahli Baqi gharqad. Ya Allah, ampuni penghuni makam Baqi Gharqad ini. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Tidak hanya di zaman itu saja. Karena doa ini dimintakan ampunan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ingin di sana, tapi apakah? Kenyataannya nanti saya meninggal di sana? Belum tentu. Inginnya ada di sana, tapi dimakamkannya di mana? Wallahu a'lam. Matinya di mana? Wallahu a'lam. Nah, lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui. Diungkapkan dengan dua ungkapan alim dan khabir, dua-duanya maknanya maha tahu. Apa bedanya alim dengan khabir? Setelah alim ini kita membahas khabir, latif dan khabir. Artinya maha tahu. Al-alim juga maha tahu. Apa bedanya? Minimal beda lafaz. Lafaznya berbeda. Tapi kenapa ada lafaz yang berbeda tapi cakupan maknanya sama? Apakah sinonim? Nanti akan kita tahu perbedaannya selasa yang akan datang. Pas membahas latif dan khabir. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 dan ayat 9 Allah menyatakan Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita yang mengandung. Tahu tuh gimana kondisi kandungannya. Laki atau perempuan. Berapa beratnya. Gimana kondisinya. Normal ataukah ada kelainan. Allah tahu. Segala sesuatu telah ditetapkan di sisi Allah kadarnya. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha besar dan juga maha tinggi. Jadi intinya wajib kita yakini Allah serba tahu, serba melihat, serba menyaksikan, mengetahui secara detil lahir batin setiap makhluknya. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Iman meyakini nama ini, nama yang agung ini, bahwa Allah maha mengetahui, memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi manusia. Dan dampaknya ini menjadi pengerem yang sangat pakem luar biasa dari seluruh dosa, maksiat, kesalahan, dan penyimpangan. Pas orang sadar mau melakukan sesuatu yang Allah larang, Allah tahu ya. Dan selain tahu, juga Allah memberi balasan.
Dan kalau balasannya berupa azab, dahsyatnya luar biasa. Kedahsyatan, kengerian azab Allah, lihat saja. Keterangan ayat hadis tentang alam kubur, tentang siksa neraka, begitu mengerikan. Seandainya umpamanya ada aturan di dunia ini, pemerintah menyatakan siapa yang menggibahi orang, nanti dicakar itu wajah serta ininya, dadanya sampai berlumuran darah. Saya yakin tak ada seorang pun yang berani menggibahi orang lainnya. Begitu ketahuan tuh ada rekamannya, ada CCTV, ada suaranya. Gak bisa mengelak, langsung dipanggil sama polisi, sini dieksekusi. Rusak ini wajahnya, rusak ini dadanya, perih pedihnya luar biasa. Kalau itu hukuman diterapkan di dunia, nggak ada seorang pun yang berani ngomong buruk tentang orang lain. Tapi karena hukumannya tidak begitu, semua orang bebas ngomong kan? Padahal ancaman itu akan diterapkan di alam kubur nanti. Azab kubur bagi orang yang menggibahi orang lain itu, kukunya Allah panjangkan dari logam yang tajam, lalu dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya dan ke badannya. Terus sampai hari kiamat, nggak ada jeda waktu istirahat dari azab itu. Dan itu azab yang nggak seberapa dibanding di akhirat. Di akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Jadi kalau Allah lihat dan tahu apa yang kita lakukan, bukan sekedar lihat dan tahu, tapi Allah siapkan azab yang dahsyat bagi pelaku keburukan itu. Jadi mengetahui, meyakini Allah Maha melihat, Maha mengetahui, itu akan menjadi pengerem bagi kita dari dosa dan maksiat. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, أجمع العلماء على أنه أكبر وعيد وأعظم جازر نزل من السماء إلى الأرض وضربوا لذلك مثالا ولله المثل الأعلى. Para ulama ijma sepakat bahwa mengimani sifat alim Allah merupakan akbaru wa'idin. Ini pelajaran yang paling besar, wa'adhamu jazirin, pengerem pencegah dari dosa yang paling dahsyat, paling agung. Yang turun dari langit ke bumi. Dan para ulama wadharabu lidzalika mathala. Para ulama telah banyak memberikan permisalan tentang hal ini. Salah satu permisalan yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, beliau berkata, "Lau furida anna hadzal barah minal ard fihi malikun qattalun lirrijal idan tahakat surumatahu idan tahakat surumatuhu dzu quwwatin wa izzatin wa man'atin wa haulahu juyushuhu wa haula hadzal malik banatuhu wa nisauhu wa jawarihi ayahdhiru bi bali ahadin min ulaikal hadirin majlisa hadzal malik ay yaquma bi ribatin walau qila li ahli al balad inna amira dhalikal balad yabitu aliman bi kulli ma yaf'alunahu fil laili min al khasa'is labatu muaddibin. Seandainya di bumi ini ada seorang raja, penguasa yang kejam, suka membunuh orang apabila aturannya dilanggar atau kehormatannya disinggung, langsung dibunuh. Dia memiliki power, kekuatan, kekuasaan yang dahsyat dan memiliki aturan yang sangat ketat. Di sekitarnya ada para tentara ponggawa yang bengis. Nah, di sekitar raja ini ada istri-istrinya, ada putri-putrinya, para anak-anak perempuannya dan dayang-dayangnya.
Sedikit aja rakyat melirik kepada salah satu istri atau putrinya langsung dipenggal. Langsung dihukum mati dengan cara yang mengenaskan atau disiksa dengan dahsyat. Adakah yang berani di kalangan rakyat seorang saja yang melirik salah satu putri raja tersebut kalau tahu konsekuensinya? Nggak akan ada, semuanya pasti tunduk. Semuanya lebih baik merem, lebih baik nggak tahu gimana wajah putri raja dan permaisuri raja daripada mati, daripada tersiksa. Nah, bagaimana kalau dikatakan kepada para penduduk negeri tersebut bahwa penguasa negeri tersebut setiap malamnya mengetahui apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Dipasang CCTV itu di semua tempat. Termasuk di rumahnya, di kamarnya. Di kamar setiap rakyatnya. Dan ada perekam yang sangat peka terhadap suara sekecil apapun terekam. Tidurnya pun diawasi. Apa yang terjadi? Pastilah mereka akan tidur dengan memperhatikan adab-adab. Yang dikira sopan santun menurut pandangan sang penguasa, sang raja. Karena sedikit saja umpamanya orang itu melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati raja, langsung digedor rumahnya oleh salah satu penguasa. Keluar kamu melakukan hal yang tidak layak dilihat oleh raja, dihukum. Kan gitu ya? Pasti semuanya beradab. Andai ada raja yang begitu. Bayangkan, wa hadza khaliqus samawati wal ard. Al-Malikul Jabbar yukhbiruhum fi ayati kitabih la takadu taqallubu waraqatin wahidah min awraqil mushafil karim illa wujidat fiha hadzal wa'idul akbar wal jazirul a'zam. Ini nih Allah sang pencipta langit dan bumi, penguasa semesta alam, menginformasikan kepada kita sebagai manusia dalam ayat-ayatnya yang mulia bahwa tak ada satu helai kertas yang dibolak-balik, tidak ada satupun bisikan, tak ada satupun gerakan, kecuali semuanya itu diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu mengetahui. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ya'lamu ma tusirrun. Allah tahu apa yang kamu bisikkan dalam hatimu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satupun helai daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah berfirman, kami yang menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, Allah tahu apa yang ada dalam isi hatimu, maka hati-hatilah. Terus begitu. Allah memberitahukan itu dalam kitabnya. Maka kalau seorang sadar, lahirnya batinnya Allah awasi, Allah ketahui. Beranikah hamba tersebut membersihkan dalam hati satu bersitan yang kotor, yang keliru, yang salah, yang busuk? Enggak, karena Allah tahu. Raja tadi enggak tahu isi hati manusia. Tapi andai ada sedikit keburukan kepada raja dari isi hati manusia, para rajanya itu kejam, pasti manusia itu khawatir isi hatinya terketahui lewat ekspresi, sikap, kadang takut keceplosan, ya enggak? Nah seperti itu. Mestinya orang tersebut akan selalu mengerem dirinya
dari perbuatan-perbuatan buruk. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah menceritakan sebuah kisah. Akraha rajulun imra'atan ala nafsiha wa amaraha bi ghalqil abwab faqala laha hal baqiya babun lam yughlaq. Ada seorang laki-laki yang merayu seorang perempuan untuk berbuat mesum. Lelaki ini memerintahkan kepada wanita itu untuk menutup seluruh pintu. Dilakukan oleh wanita ini. Lalu laki-laki bertanya, masih ada enggak pintu yang belum tertutup? Qalat na'am. Wanita itu menjawab, iya. Pintu yang mana? Al-babul ladzi bainana wa bainallah. Pintu antara kita dengan Allah. Itu terbuka. Tidak pernah tertutup. Falam yata'arrad laha. Jadi tidak pernah itu selalu terbuka. Allah tahu maknanya. Allah mengawasi apapun yang dilakukan. Walaupun seluruh pintu dari bangunan itu ditutup. Makhluk lain tidak ada yang tahu. Semut pun dilihat. Kalau ada semut disingkirkan. Takut nanti di akhirat jadi saksi gitu. Allah tetap tahu, melihat, para malaikat juga tetap melihat dan mencatat apa yang dilakukan oleh orang tadi. Allah berfirman dalam surah Ghafir 19, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Itu banyak ayat yang seperti itu. Faman ta'ammala hadza wa tadabbarahu kana lahu fihi a'dhamu jazirin wa akbaru radi'in. Siapa yang memperhatikan dan menghayati ayat-ayat tadi, maka itu akan menjadi pengerem yang luar biasa pakem bagi dirinya untuk menahan diri dari dosa dan maksiat. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Yukhbiru ta'ala an ilmihi tamil muhiti bi jamil asya. Jaliliha wa haqiriha. Saghiriha wa kabiriha. Daqiqiha wa latifiha. Liyuhadhiran nas ilmuhu fihim. Liyuhadhiran nas ilmuhu fihim. Fayastahyau minallahi haqqal haya. Wa yattaqahu hatta tuqah wa yuraqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara wa innahu ta'ala ya'lamul 'ainal kha'inah wa in abdat amanah wa ya'lamu ma tantawi 'alaihi khabayas sudur min dhamair was sarair. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah dalam ayat ini mengabarkan tentang ilmunya yang maha sempurna, yang mencakup segala sesuatu, baik yang rinci ataupun yang kecil atau yang remeh, yang kecil ataupun yang besar, yang terlihat ataupun yang tersembunyi, agar manusia waspada tentang pengetahuan Allah terhadap mereka. Lalu mereka merasa malu kepada Allah dengan sebesar-besar rasa malu. Bertakwa dengan sebesar-besar ketakwaan. Lalu mereka merasa diawasi oleh pengawasan zat yang mengetahui bahwa dia melihat mereka. Allah Azza wa Jalla tahu pengkhianatan mata. Sekalipun nampak secara zahir seperti amanah. Tapi Allah tahu bahwa itu khianat. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada, dalam hati-hati dan jiwa-jiwa mereka. Ya. Berdasarkan hal itu, maka wajib bagi kita untuk meyakini sifat alim bagi Allah sebagai pengerem dari dosa dan maksiat. Kebanyakan nama Allah Al-Alim selalu diterangkan dalam konteks amalan, bahwa semua amalan diketahui oleh Allah, dan balasan. Untuk apa? Untuk menyadarkan hati.
untuk membuat hamba menjadi waspada tentang hal ini. Berdasarkan hal itu, maka orang nanti termotivasi dan lawan dari motivasi terancam gitu. Kalau tahu Allah itu maha tahu, melihat apa yang kita lakukan, memotivasi kita untuk beramal soleh. Walaupun dalam keadaan bersendirian. Itu targhib namanya. Ada lagi tarhib merasa takut. Kalau Allah melihat kita takut dari berbuat dosa dan maksiat. Di satu sisi kita termotivasi untuk berbuat baik. Di sisi lain kita takut terjerumus ke dalam dosa karena Allah melihat apa yang kita lakukan walaupun bersendirian. Ya, inilah penjelasan sifat al-alim bagi Allah. Cukup sampai di sini. Nanti untuk yang akan datang kita membahas dua sifat Allah yang hampir semakna dengan alim, yaitu latif dan khabir. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Saya ditawari oleh Bank Syariah untuk nabung dengan hadiah kambing untuk kurban. Apakah bisa? Bisa ngan dosa. Karena itu dikomitmenkan dari awal. Itu riba. Kullu qardin jahbil manfa'ah fahuwa riba. Ya, semua pinjaman kita menabung di bank itu meminjamkan ke bank. Tapi ada manfaat berupa kambing. Kambingnya itu riba. Ya. Kalau di awal katanya syariah. Syariah yang tidak syar'i itu. Jika suami sebagai kepala keluarga sudah berkurban 1 ekor kambing untuk keluarganya, apa hukumnya bagi seorang istri yang juga ingin berkurban karena ada kelapangan rezeki? Boleh kalau istri itu punya uang sendiri. Baik penghasilan dagang, all-shop, atau warisan, atau kerja, punya uang sendiri, ya. Terkena dengan hadis mangkana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rizki untuk berkurban, tapi dia tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat tengah tempat sholat kami. Wanita itu punya, ya silakan. Ya. Anak-anak juga walaupun masih bersama-sama orang tua, belum menikah, tapi sudah punya gaji penghasilan sendiri, silakan kurban sendiri. Ya. Semoga Ustaz dan para jamaah An-Nafi dimanapun dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bila orang tua yang menamakan wadah atau tas yang diserut dengan nama Anu? Itu tega bacanya. Oh, kanjut kundang. Apakah ini perkataan kotor dan berdosa mengatakan? Tidak, itu sudah lumrah ya. Sudah lumrah. Apakah ada di syariat Islam apabila istri yang menawarkan untuk berhubungan suami istri untuk berjima dahulu, maka sang istri berpahala besar dan menurut orang tua itu wajib dan ahli surga? Kalau wajib tidak, tapi ya pahalanya besar. Karena itu menyenangkan suaminya. Apapun yang bisa menyenangkan suami lakukan. Termasuk salah satunya adalah mengajak berhubungan. Ya modusnya menyenangkan suami padahal dia pengen. Suami senang apa tidak? Bukan senang lagi, bingit senang ya. Ajak tiap hari. Bagaimana apabila saat berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Nah, antum nggak didoakan. Hanya saya dan keluarga saya. Untungnya jadi keluarga saya begitu. Bagaimana apabila saat berdoa kita terkadang speechless? Atau nggak bisa berdoa? Apa ya? Diam gitu ya. Bukan berdoa. Susah untuk merangkai kata-kata. Kadang malah hanya bisa menangis. Ya bukan berdoa, nangis. Jadi berdoa hanya di dalam hati. Apakah yang demikian boleh atau mungkin itu akibat dosa-dosa kita? Makanya hafalkan doa-doa dari Quran dan hadis. Apapun kebutuhan kita, kebutuhan dunia, akhirat, lahir batin, diri dan keluarga, itu ada contoh doanya dalam Quran dan hadis. Kita tinggal menghafalkan, jangan ngarang-ngarang sendiri. Apalagi tadi dikatakan nggak bisa ngarang. Tidak bisa merangkai kata. Lebih baik sudah hafalkan doa yang ada. Liciknya kita, saya sebut licik. Berdoa ingin banyak, ngapalinnya nggak mau, ya nggak? Sama dengan ujian ingin gede nilainya tapi belajarnya tidak. Atau nol kemarin, mau lulus. Jadi hafalkan saja doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Apalagi sekarang ada buku kumpulan doa, doa apapun ada di sana ya. Dengan hadisnya yang sahih atau kadang ayat. Itu lebih utama. Kalau hanya dalam hati gimana? Nggak bisa, nggak boleh. Bukankah Allah Maha mendengar? Iya, Allah tahu iya. Tapi ada tapinya. Berdoa adalah amalan lisan. Zikir, berdoa itu amalan lisan. Jadi harus ada gerakan lisan. Bukan amalan hati. Walaupun hati wajib menghayati apa yang dilisankan oleh bibir kita, oleh lisan kita. Jadi wajib menghayati, tapi ini merupakan amalan pokok bagi lisan. Makanya termasuk kesalahan dalam sholat. Syekh Masyhur Hasan Salman menyatakan tidak ada gerakan lisan ketika berdoa dalam sholat. Baca Fatihah balam hanya dalam hati. Ruku balam hanya dalam hati. Salah, karena apa? Doa dan zikir dalam sholat adalah amalan lisan. Maka wajib ada gerakan lisan diiringi dengan penghayatan hati. Adapun hanya hati saja tanpa ada gerakan lisan sama dengan tidak beramal. Karena itu amalan pokok bagi lisan kita. Jadi ketika berdoa, lisan kita gerakan. Ya, mengucapkan lafaz doa tersebut. Kalau tidak bisa merangkai kalimat, sudah hafalkan saja doa yang ada dalam Quran dan dalam hadis yang sahih. Apakah berhutang untuk kebutuhan pokok termasuk kurangnya tawakal? Tidak, boleh berhutang. Nabi SAW pernah berhutang? Pernah. Menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi sampai wafat tidak tertebus. Ya. Untuk apa? Untuk nafkah istrinya. Kenapa beliau nggak minta ke sahabat? Anti minta. Kenapa nggak menggadaikan ke sahabat? Karena kalau menggadaikan ke sahabat pasti sahabat nggak mau dibayar. Makanya diam-diam ke orang Yahudi. Mau orang Yahudi. Untuk menjaga muruahnya, wibawanya. Tapi hutang piutang boleh. Al-Quran membolehkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang beriman, kalau kamu saling utang piutang sampai pada waktu yang ditetapkan, tulis. Ini menunjukkan bolehnya hutang piutang asal tidak ada riba, ya, tidak ada riba. Yang tidak boleh berhutang untuk kebutuhan tersier, beli HP gitu. Padahal HP yang ada masih bagus ya. Walaupun sudah setahun 2 tahun, baru setahun 2 tahun. Udah setahun 2 tahun udah jadul banget. Ada yang baru tuh 20 juta.
pinjam gitu, nanti dicicil. Nggak perlu, yang ada saja. Ini saya sudah jelek ada sebelum pandemi saya beli tapi masih bagus. Nggak jelek, bagus. 1,8 juta. Ya. Ada yang mau beli 3 juta, saya bilang boleh. Apakah doa yang berupa permintaan khusus kepada Allah dalam bahasa Indonesia yang dibaca setelah doa sujud boleh dilafadzkan atau dalam hati? Lafadzkan. Berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat boleh. Berdasarkan hadis yang umum, فَلْيَخْتَرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ. Silakan dia memilih doa yang paling dia sukai, baik isinya ataupun bahasanya. Maka dibolehkan dengan bahasa Indonesia, asal itu doa tambahan, bukan doa pokok sujud. Kalau dalam doa pokok sujud jangan terjemahkan Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, Maha suci Allah yang maha tinggi. Itu nggak boleh. Itu harus dalam bahasa Arab. Doa tambahannya boleh. Dan ada gerakan lisan, tidak boleh hanya dalam hati. Boleh nggak kita mengikuti belajar terjemah Al-Quran metode tamyiz online? Saya nggak tahu gimana caranya tuh. Ya, kalau ahlinya yang mengajarkan, boleh. Saya nggak tahu. Salah satu laporannya ada voice note dengan dinyanyikan. Oh, dinyanyikan. Di grup dengan campur peserta. Ya, nggak boleh tuh. Nanti orang senang nadanya, senang nyanyinya. Kenapa harus dinyanyikan? Biar menarik ta'eta, ya, biar menarik. Sebelum mengetahui kajian sunnah, saya belajar mengaji kepada seorang ustadz karena di tempat tersebut kekurangan pengajar. Setelah sering ke kajian ini, terus apa yang sebaiknya saya kerjakan? Ngaji terus ke sini, ya. Mencari lagi seorang guru yang pengajarnya seorang perempuan atau meneruskan. Cari perempuan. Ini laki-laki. Jangan, ini akhwat yang nanya. Jangan bertanya, jangan belajar tahsin kepada laki-laki. Ya, bahaya, jadi fitnah. Apalagi belajar tahsin itu harus dilihat lidahnya, bibirnya, giginya harus dilihat. Makhraj itu harus benar cara pengucapannya. Itu harus dilihat oleh gurunya. Tidak hanya sekedar didengar tapi dilihat benar salah. Kebayang nggak kalau muridnya akhwat, gurunya ikhwan? Coba lihat bibirnya, giginya, lidahnya. Gitu kan, itu berbahaya ya. Bisa-bisa semua akhwat sebelum belajar lipstick dulu. Cari guru perempuan. Tolong penjelasannya Pak Ustadz tentang Allah yang ada di mana-mana, padahal Allah ada di tempatnya, yaitu di arsy. Tahu gini? Gak perlu dijelaskan, kan tahu. Karena ada salah satu ustadz yang mengatakan kalau Allah tidak ada di mana-mana, tapi di arsy. Iya betul, kata Al-Quran, bukan kata ustadz. Setidaknya 7 ayat dalam Al-Quran menyatakan begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Huwallazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dalam ayat lain fi sittati tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi, setelah itu Allah istiwa di atas arsy. Banyak ayatnya ya. Di atas arsy itu di atas langit. Di atas langit ada arsy, di atas arsy ada Allah. Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ketika seorang sahabat membebaskan budaknya, minta tolong kepada Nabi SAW. Yang mana? Oleh Nabi dites. Ada seorang hamba sahaya, ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana? Aku siapa? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Karena dia adalah seorang mu'minah. Jadi hanya dites di mana Allah, di langit sudah. Ayat, hadis itu qat'i.
Bukan kata Ustadz, tapi kata Allah. Makanya ada satu kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah. Ala anna Allaha istawa ala arsyihi. Ijtima' itu artinya berkumpulnya pasukan Islam yang menyatakan bahwa Allah ada di atas arsy. Yang dimaksud pasukan Islam adalah para ulama sejak zaman sahabat sampai ulama terkemudian semuanya sepakat menyatakan Allah ada di atas arsy, ya. Nah seperti itu lalu mengemukakan bantahan-bantahan kepada orang yang mengingkari hal ini. Seperti itu. Mereka menyatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Itu keliru, salah. Allah istiwa dengan makna bimakna ala ma yaliqu bijalalihi wa kamalihi. Istiwanya Allah di atas arsy dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Kalau maknanya tidak layak berarti bukan itu maknanya. Oh kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Bukan begitu, mereka nggak butuh. Kalau Allah di atas arsy berarti bertumpuk. Salah. Kalau Allah berada di atas arsy, arsy-nya hancur jatuh, Allahnya jatuh. Keliru juga ya. Itu dengan akal. Kalau Allah di atas arsy berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah. Ngaco juga. Bukan itu maknanya, ya. Allah istiwa di atas arsy dengan istiwa yang dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa membutuhkan arsy, tanpa menempel di arsy, tanpa bermakna arsy-nya lebih besar daripada Allah. Awan itu ada di atas gunung. Apakah pasti awan itu menempel di gunung? Tidak. Pasti gunungnya lebih besar dari awan? Tidak, awan bisa menutupi bukan hanya kota, beberapa negara ditutupi oleh awan. Kalau musim dingin di Eropa, ya, coba terbang ke Eropa musim dingin. Posisi pesawat pasti di atas awan. Lihat ke bawah. Awan tebal banget menutup beberapa puluh negara di Eropa. Negara Eropa kan kecil-kecil, ya enggak? Nah, sama dengan Bandung Tasik gitu ya. Dari satu negara ke negara lain kayak gitu. Jadi ngan ukur pakai mobil sudah berbatasan. Pakai mobil lagi berbatasan. Kalau umpamanya bayangkan zaman baheula, setiap keluar negara harus mengajukan visa, harus tukar uang karena uangnya berbeda. Liar kan? Liar orang Eropa oke baheula. Makanya sekarang mereka sepakat memberlakukan satu visa dan satu mata uang. Disebutnya Schengen. Jadi Schengen itu kumpulan negara-negara Eropa yang memberlakukan satu visa, satu mata uang. Mata uangnya euro. Jadi ketika sudah dapat visa dari satu negara yang tergabung ke dalam negara Schengen, kita bisa ke semua negara itu. Keluar aja visa dari Belanda, kita bisa ke Prancis, bisa ke Jerman, bisa ke mana-mana tanpa harus mengajukan visa lagi, tanpa harus nukar uang lagi. Euro semuanya. Kau bisa belok ke sana dari mana tadi? Oh, awan. Awan bisa lebih besar daripada gunung gitu ya. Jadi kalau Allah diistiwa di atas arsy difahami nempel, otak mana yang dipakai? Tuh awan juga di atas gunung tidak nempel ke gunung. Memang ada yang nempel tapi tidak selalu kan. Kalau Allah diistiwa di atas arsy berarti arsy-nya lebih besar. Otak mana yang dipakai? Tuh lihat awan jauh lebih besar daripada gunung gitu ya. Kalau umpamanya Allah istiwa di atas arsy itu berarti Allah butuh arsy. Otak apa yang dipakai? Awan tidak butuh gunung. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, seperti itu. Mereka pakai akal, ternyata akalnya dangkal. Bertolak belakang dengan pemikiran orang yang akalnya dalam gitu. Bertolak belakang dengan realita ya. Terakhir. Bolehkah kita bertanya? Boleh, makanya ada tanya jawab. Bolehkah kita bertanya
kalau Allah bisa melihat dan menjangkau sesuatu, tapi kenapa ada malaikat untuk melaksanakan semua tugas-tugas Allah? Kemudian kenapa Allah menciptakan manusia kalau hanya sebagai permainan saja bagi Allah? Astagfirullah, istighfar dia. Tahu itu pernyataan terakhir salah. Allah tidak main-main menciptakan manusia ya. Dan Al-Quran menyatakan afhasibtum anna khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menganggap bahwa kami menciptakan kalian itu main-main, iseng, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak main-main, serius loh. Dengan apa? Dengan tujuan yang sangat agung, yaitu mengaplikasikan tauhid dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Nah, kalau Allah Maha Melihat, Maha Kuasa, kenapa? Kenapa nih? Ada malaikat yang melaksanakan tugas-tugas Allah. Sehingga seolah-olah Allah tidak Maha Kuasa karena ada pembantu dari kalangan para malaikat. Ingat, malaikat bukan pembantu Allah. Dulu awal-awal kita ngaji ya, sebaliknya. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa dia menguasai seluruh alam jagat ini sendirian? Terbalik, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa ada para malaikat? Ya, dua-duanya pakai akal, tapi sekali lagi, akalnya berbeda dengan akal para ulama. Ya, ada banyak hikmah diciptakannya para malaikat yang melaksanakan apa? Melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Ada yang tugasnya mengatur angin, hujan, tumbuh-tumbuhan. Ada yang tugasnya umpamanya mencabut nyawa. Ada yang tugasnya umpamanya macam-macam lah ya. Di alam kubur, di surga, di neraka, dan seterusnya. Itu kenapa? Itu ada hikmah yang luar biasa. Ya, dan itu dijelaskan di dalam kitab yang selalu kita bahas setiap hari Senin subuh. Tapi lewat radio ya, di Masjid Umar bin Khattab, tentang hikmah penciptaan para malaikat. Kenapa? Ya, pertama nih. Allah ingin menunjukkan segala sesuatu terjadi karena ada sebab dan akibat. Tidaklah terjadi akibat kecuali karena ada sebab. Tapi baik sebab atau akibat, Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkannya. Termasuk nih, di antara sama manusia. Ada orang-orang terus yang dapat rezeki melalui orang lain. Para karyawan dapat rezeki dari bos-bosnya. Pembantu dari majikannya. Ya. Anak-anak istri dari suami-suaminya. Nah, itu sebab akibat. Dan itu lumrah, wajar, realistis, dan masuk akal. Begitu juga dengan adanya para malaikat. Kenapa seseorang itu mati? Salah satu sebabnya dicabut nyawanya oleh malaikat Al-Malakul Maut. Salah satunya ya. Kenapa umpama ini tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur sementara di sana tidak? Ini mah ditumbuhkan oleh malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla, yang itu mah tidak. Diperintahkannya untuk malah dimatikan. Seperti itu. Itu ada hubungan sebab akibat. Salah satu hikmahnya adanya para malaikat yang kita sadari di tengah-tengah kita, menjadikan kita ini tentram, tenang karena ada malaikat yang menjaga kita, ya. Termasuk waspada karena ada malaikat yang mencatat semua amal yang kita lakukan, termasuk apa yang dibisikkan dalam hati. Kadang-kadang malaikat mencatatnya, kadang-kadang tidak selalu. Kalau umpamanya bisikan dalam hati berupa niat untuk melakukan kebaikan, dicatat. Kalau niatnya buruk, tidak dicatat. Itu menenteramkan hati kita. Jadi banyak hikmah dari penciptaan para malaikat tersebut. Tapi nggak boleh diyakini malaikat pembantu Allah. Allah nggak butuh pembantu. Ya, malaikat punya kemampuan begini begitu, bergerak begini begitu juga diberi oleh Allah. Allah yang ngasih kekuatan, kemampuan, digerakkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka bukan pembantu, karena mereka digerakkan dan diberikan kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, bukan pembantu ya. Hanya salah satu di antara hikmahnya adalah menenteramkan kita, terus adanya hubungan sebab akibat dari satu kejadian ke kejadian yang lain dan seterusnya. Ya, cukup ya. Sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.